Sarah Jamasafal Nenggolan. Saya ingin menjelaskan tentang ayat Alkitab yang tertulis dari Mazmur 129 ayat 4. Sebelum saya menjelaskan ayat Alkitab tersebut, saya ingin teman-teman juga membuka atau melihat ayat Alkitab tersebut. Selamat menonton. Mari kita mulai dengan ayat pertama. Ayat pertama merupakan sebuah gambaran akan bangsa Israel, bukan hanya sebagai pribadi Mazmur. Israel pada masa muda menunjukkan peristiwa di Mesir, dan pada ayat keempat menunjukkan pembebasan Israel dari Mesir. Israel menderita karena pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan oleh Firaun, majikan yang memperlakukan hambanya dengan kejam. Pada ada Keluaran 2 ayat 23-25, Israel berseru kepada Tuhan tentang penderitaan mereka, dan ia menolong karena Israel adalah umatnya Tuhan berdasarkan perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan oleh karena Israel adalah umat Tuhan, maka mereka berhak mendapatkan keadilan darinya. Jadi pekerjaan tersebut menjadi penderitaan yang dialami setiap hari. Namun di ayat kelima menceritakan tentang Israel telah berubah. Israel bukan lagi budak, tetapi menjadi Sion, kota kudusnya Tuhan, karena mereka telah dibebaskan olehnya. Namun demikian, penderitaan Israel sebagai umat Tuhan belum berakhir. Israel dibenci oleh bangsa-bangsa lain yang ingin menjaganya, dan terjadi sampai hari ini. Pelajaran bagi kita sebagai umat Perjanjian Baru adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus memikul salib, karena cara itulah yang akan disebut murid Kristus. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa kepada jemaat bukan saja dikaruniakan keselamatan, tetapi juga dikaruniakan menderita bagi Kristus. Jadi orang Kristen yang sejati tidak mungkin hidup tanpa memikul salib Kristus. Tetapi ingat Tuhan itu adil. Di ayat keempat dikatakan, Dia memberikan kita ujian sekaligus memberikan jalan keluar. Kita tidak boleh menghindari dari ujian Tuhan. Kita harus tetap percaya pada kasih setianya yang telah dinyatakan sejak kita menerima keselamatan, pada saat kita percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekian pembahasan ayat Alkitab pada hari ini. Sampai jumpa kembali. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.